Bayangkan sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa Barat, bernama Eretan Wetan. Dari kejauhan, desa ini tampak seperti surga sederhana. Perahu nelayan berwarna-warni berderet rapi di dermaga, seakan menunggu angin laut untuk membawa mereka kembali berlayar. Di sepanjang jalan setapak, suara anak-anak yang berlarian bercampur dengan teriakan ibu-ibu yang menjemur ikan asin, membuat suasana desa selalu hidup. Angin asin dari Laut Jawa berhembus pelan, membawa aroma khas udang rebon yang sedang dijemur di halaman rumah penduduk. Bagi masyarakat Eretan Wetan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan. Laut adalah napas, adalah darah yang mengalir dalam tubuh mereka sejak generasi pertama menjejakkan kaki di tanah berpasir ini. Setiap pagi, lelaki-lelaki desa berangkat melaut dengan wajah penuh harapan, sementara para perempuan menumbuk udang, menyiangi ikan, atau menjemur terasi di halaman rumah. Terasi bagi mereka bukan sekadar bumbu dapur, ia adalah identitas, kebanggaan, dan bahkan lambang harga diri desa. Orang luar yang datang selalu dibuat kagum oleh kelezatan terasi Eretan. Kalau belum mencicipi terasi Eretan, berarti belum kenal pantai utara Jawa, begitu kata orang-orang di Pasar Indramayu. Di warung-warung makan, sambal dengan campuran terasi dari desa ini selalu jadi rebutan, wanginya menyengat tapi menggoda. Tidak sedikit pedagang dari kota yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk membawa pulang beberapa potong terasi dari desa kecil ini. Namun, di balik semua kebanggaan itu, ada satu nama yang begitu menonjol, Ibu Rukmini. Perempuan paruh baya ini sudah puluhan tahun dikenal sebagai pengrajin terasi paling lihai di Eretan Wetan. Wajahnya coklat legam karena terbakar matahari, tubuhnya tegap meski usianya sudah lebih dari setengah abad. Sejak 2 dekade terakhir, orang-orang menjulukinya Ibu Rukmini Terasi karena hasil buatannya dianggap paling enak, paling gurih, dan paling beda dari yang lain. Setiap pagi, halaman rumahnya selalu ramai. Dari jalan kecil menuju rumahnya, orang sudah bisa mencium aroma tajam terasi yang seakan menempel di udara. Suara alu menumbuk udang, suara pekerja menyiangi bahan, dan tawa riuh ibu-ibu membuat rumah itu terlihat penuh kehidupan. Banyak orang berkata, Rukmini itu rezekinya ngalir seperti laut. Rumahnya lebih besar dibanding rumah tetangga. Anak-anaknya sekolah dengan biaya cukup, dan kehidupannya tampak makmur meski sejak lama ia hidup tanpa suami. Suaminya, Pak Surip, menghilang secara misterius pada musim hujan tahun 2017. Ada yang bilang ia pergi ikut kapal besar ke laut lepas. Ada yang berbisik ia kabur bersama perempuan lain di Cirebon. Tidak ada yang tahu pasti. Sejak saat itu, Rukmini menjadi tulang punggung keluarga, membesarkan kedua anaknya Dimas dan Laila dengan hasil terasi. Orang-orang desa memujinya sebagai perempuan kuat, sosok yang tidak pernah mengeluh meski ditinggal suami. Tetapi, setiap wajah manusia menyimpan rahasia. Di balik senyum ramah Ibu Rukmini, beberapa orang mengaku sering melihat tatapannya kosong, dingin, seakan menyembunyikan beban yang sulit ditebak. Dan sejak malam-malam sepi di tahun-tahun terakhir, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar dari rumahnya. Pak Nur Salim, tetangga yang rumahnya berdempetan, pernah bersumpah bahwa di suatu malam, hujan deras ia mendengar suara lirih dari arah dapur rumah Rukmini. Suara itu seperti tangisan seorang laki-laki yang memohon belas kasihan. Ada pula warga lain yang mengatakan pernah mendengar suara raungan tertahan, seakan seseorang sedang meminta tolong. Namun, keesokan harinya, rumah itu kembali normal. Pintu tertutup rapat, dan Rukmini menyapa tetangga dengan wajah datar, seolah tidak ada apa-apa. Ah, mungkin suara televisi, katanya setiap kali ditanya. Dan memang, siapa yang berani curiga kepada seorang janda pekerja keras yang dikenal dermawan, yang sering menyumbang kegiatan RT, membantu musola, bahkan memberi bingkisan lebaran untuk pejabat desa. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang semakin penasaran. Terasi buatan Rukmini berbeda dari yang lain. Aromanya tajam, rasanya gurih sekaligus manis, membuat siapapun yang mencoba sulit beralih. Bahkan para pedagang makanan dari Indramayu Kota sengaja memesan terasi dari tangannya untuk dijual kembali. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum tipis. Resep keluarga, jawabnya singkat. Tidak ada yang tahu, pasti bagaimana ia membuat terasi yang begitu istimewa. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk pasar dan kehidupan nelayan yang sederhana, rahasia besar itu tetap tersimpan rapat. Sebuah rahasia yang kelak akan menyeret nama Eretan Wetan ke dalam pusaran kengerian. Sebab desa itu,
yang dahulu dikenal karena lautnya yang indah dan terasinya yang harum, akan berubah menjadi desa yang dicap angker, penuh aib, dan tak henti diperbincangkan. Malam ini, mari kita menelusuri kisah itu, kisah tentang Ibu Rukmini, tentang terasi yang terlalu enak untuk dipercaya, dan tentang sebuah rahasia gelap yang bersembunyi di balik wajah ramah seorang ibu desa. Sejak hilangnya Pak Surip pada musim hujan tahun 2017, kehidupan di rumah Ibu Rukmini berubah total. Ia tidak lagi hanya seorang istri nelayan, melainkan menjadi kepala keluarga sekaligus pengrajin terasi paling dikenal di Eretan Wetan. Dua anaknya, Dimas dan Laila, tumbuh dalam bayang-bayang seorang ibu yang keras bekerja. Dari subuh hingga larut malam, suara alu menumbuk udang selalu terdengar dari rumah itu, seolah tiada henti. Warga desa sering memujinya. Rukmini itu perempuan hebat, kata orang-orang di pasar. Meski ditinggal suami, ia tidak pernah menyerah. Memang, dari hasil terasinya, ia mampu memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak-anaknya, bahkan menggaji beberapa pekerja tambahan seperti Yati, seorang janda muda yang butuh penghasilan untuk menyekolahkan anaknya. Namun, semakin lama, suasana rumah Rukmini terasa janggal. Dimas, anak sulungnya, tumbuh keras kepala. Ia sering terlihat mabuk di warung tuak dekat dermaga, matanya merah, langkahnya sempoyongan. Saat mabuk, mulutnya kerap bicara ngawur, kadang marah tanpa alasan. Orang-orang semakin enggan berurusan dengannya. Sedangkan Laila, adiknya, justru pendiam dan murung. Ia lebih sering menginap di rumah temannya daripada tidur di rumah sendiri. Aku tidak betah. Rumahku terasa menekan. Begitu ia pernah berbisik pada sahabat dekatnya. Malam-malam di rumah itu pun tidak tenang. Pak Nur Salim, tetangga yang rumahnya berdempetan, beberapa kali mendengar suara aneh. Kadang seperti orang menangis, kadang terdengar raungan samar. Pernah suatu kali, saat hujan deras dan angin kencang, ia mendengar jelas suara seseorang berteriak lirih. "Tolong, kasihanilah saya." Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat ke dinding bambu yang memisahkan rumahnya dengan rumah Rukmini. Suara itu semakin nyata, lalu terdengar suara benda jatuh, setelah itu hening. Keesokan paginya, Pak Nur Salim memberanikan diri mengetuk pintu. Rukmini membuka dengan wajah datar, bahkan sempat tersenyum. "Semalam hujan deras ya, saya sampai begadang nonton sinetron." Suaranya keras sekali. "Mungkin itu yang Bapak dengar." Jawabnya enteng. Jawaban itu begitu meyakinkan, seakan semua hanya salah paham. Tapi dalam hati, Pak Nur Salim yakin telinganya tidak keliru. Sementara itu, Yati, salah satu pekerja yang membantu di dapur, juga merasakan keanehan. Ia pernah melihat Rukmini membawa kantong plastik besar berisi daging berwarna merah gelap. Saat ditanya, Rukmini hanya menjawab singkat, "Campuran ikan, biar lebih gurih." Beberapa hari berikutnya, Yati merasa dapur itu begitu pengap, penuh aroma menyengat yang tidak sama dengan bau udang biasa. Bulu kuduknya berdiri setiap kali ia masuk ruangan itu. Tidak lama kemudian, ia memilih berhenti bekerja dengan alasan lelah. Namun anehnya, bisnis terasi Rukmini justru semakin maju. Para pedagang makanan dari Indramayu terus memesan darinya. "Terasi Rukmini itu lain rasanya," kata seorang pedagang sambal. "Sekali pakai, aromanya bikin lapar. Tidak ada yang bisa menandingi." Di balik keberhasilan itu, bayangan gelap mulai merayap. Pada bulan Desember 2023, seorang pemuda desa bernama Fajar tiba-tiba menghilang. Fajar dikenal suka nongkrong di pelabuhan. Kadang membantu nelayan menarik jaring, kadang hanya duduk mabuk di warung kopi. Ia memang tidak punya pekerjaan tetap. Sehingga ketika ia mendadak hilang, banyak orang mengira ia pergi merantau. Namun, ibunya yang sudah tua menangis setiap malam di musola kecil dekat rumah. "Anakku tidak pernah pamit. Biasanya meski mabuk, ia tetap pulang. Kali ini tidak ada kabar sama sekali," keluhnya di hadapan jamaah. Warga desa mencoba menenangkan, tapi di hati mereka tersisa tanda tanya. Hilangnya Fajar terasa terlalu mendadak. Belum hilang rasa cemas itu. Beberapa bulan kemudian, pada April 2024, seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Ningsih juga tak pernah terlihat lagi. Ia sehari-hari menjual kupon lotre di pasar, dan orang terakhir yang melihatnya berkata, ia sempat mampir ke rumah Rukmini untuk meminta air minum. Setelah itu, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Pasar Eretan mulai ramai oleh bisik-bisik.
2 orang hilang dalam waktu dekat, kok bisa? Tanya seorang ibu sambil menimbang ikan. Sebagian menjawab enteng, ah, mungkin merantau. Tapi dalam hati mereka, rasa takut mulai tumbuh. Lalu, pada Juli tahun itu, seorang remaja bernama Randi, pembantu tukang bangunan, juga mendadak hilang. Sore itu, ia terlihat membantu merapikan material di dekat rumah Rukmini. Malamnya ia tidak pulang. Esoknya pun tidak ada kabar. Keluarganya panik. Bahkan memasang poster sederhana bertuliskan, "Dicari, Randi umur 17 tahun." 3 orang hilang dalam kurang dari setahun. Jumlah itu terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Namun anehnya, sebagian besar warga masih memilih alasan mudah. Mungkin ke Jakarta, mungkin ikut teman ke Cirebon. Mereka takut membuka mulut. Hanya segelintir orang yang benar-benar gelisah, salah satunya Pak Nur Salim, yang terus teringat suara misterius dari rumah Rukmini pada malam hujan. Jangan-jangan, pikirnya. Tapi ketakutan membuat lidahnya keluh. Di desa kecil seperti Eretan, siapa berani menuduh seorang janda dermawan yang disegani? Rahasia itu tetap menggantung di udara, menunggu waktu untuk meledak. Suatu malam di akhir musim kemarau tahun 2024, warung tuak dekat dermaga dipenuhi suara tawa pemuda desa. Di antara mereka, Dimas, anak sulung Ibu Rukmini, pulang dengan langkah sempoyongan. Wajahnya merah, matanya sayu, mulutnya bau alkohol menyengat. Beberapa pemuda yang nongkrong di pinggir jalan menertawakannya. Dimas mabuk lagi. Hati-hati, jangan sampai tidur di got, seru salah seorang sambil tertawa. Dimas berhenti, menatap mereka dengan mata setengah terpejam. Lalu, dengan suara parau bercampur mabuk, ia berteriak, "Kalian pikir terasi di rumah saya cuma dari udang? Hahaha, kalian semua bodoh. Pemuda-pemuda itu terdiam sejenak." Salah satunya mencoba bercanda. "Maksudmu apa, Mas? Campur ikan asin, ya?" Dimas tertawa keras, suaranya serak. "Bukan, bukan ikan. Ada bahan lain yang bikin ketagihan. Kalau kalian tahu, kalian muntah." Kalimat itu membuat semua orang saling pandang. Jantung mereka seakan berhenti sesaat. Dimas kemudian terduduk di tanah, tertawa sendiri, lalu ambruk tertidur. Beberapa pemuda buru-buru memanggil tetangganya untuk menjemputnya pulang. Namun, kata-kata mabuk itu sudah keluar, dan esok paginya gosip pun menyebar ke seluruh desa. Katanya terasi Rukmini bukan cuma udang. Begitu bisik-bisik di pasar. Kalau bukan udang, apa? Jangan-jangan daging manusia, sahut yang lain dengan wajah ngeri. Gosip itu berputar begitu cepat. Ada yang mengaku mendengar langsung, ada yang hanya menambah bumbu cerita. Bahkan anak-anak kecil ikut mengejek. Terasi manusia, teriak mereka sambil berlari menjauh dari halaman rumah Rukmini. Ibu Rukmini mendengar kabar itu dari seorang pelanggan setianya. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya menyala penuh amarah. Begitu Dimas pulang, ia langsung membentaknya. "Kamu ngomong apa semalam?" Suaranya tajam. Dimas masih linglung, mencoba mengelak. "Aku cuma mabuk, Bu." Tamparan keras mendarat di pipinya. "Mulai sekarang tutup mulutmu. Jangan pernah sebut apapun di luar rumah." Ai. Namun, amarah Rukmini tidak bisa menghentikan arus gosip. Sekali ucapan keluar, ia sudah jadi bara api yang membakar seluruh desa. Beberapa pedagang mulai mengembalikan terasi Rukmini. "Maaf, Bu, pembeli takut. Mereka tidak mau lagi," kata seorang pedagang ikan dengan wajah kikuk. Di sisi lain, Pak Nur Salim merasa kata-kata Dimas itu membenarkan apa yang dulu pernah ia dengar di malam hujan. "Aku pernah dengar suara minta tolong dari rumah itu," bisiknya kepada beberapa tetangga. Sekarang, ucapan anaknya makin jelas. Ada yang tidak beres, tetapi sebagian warga masih ragu. "Kalau benar, kenapa tidak ada bukti?" kata seorang lelaki tua. "Jangan sampai kita memfitnah." Meski demikian, rasa takut semakin menebal. Malam-malam desa pun berubah. Warga cepat menutup pintu, lampu-lampu dipadamkan lebih awal, dan jalan setapak menjadi sepi. Namun rasa penasaran bercampur takut membuat sekelompok pemuda tidak bisa tinggal diam. Di pos ronda, 4 orang pemuda Rifki, Arman, Bayu, dan Tono berdiskusi dengan suara rendah. "Kalau kita cuma diam, gosip itu tidak akan pernah jelas," kata Rifki. "Tapi kalau salah, bisa bahaya. Rukmini itu dekat sama orang-orang berkuasa," jawab Tono ragu. Arman mengepalkan tangan. "Justru itu,
Kita harus lihat sendiri. Minimal kita tahu kebenaran. Akhirnya mereka sepakat untuk berjaga malam, mengintai rumah Rukmini secara bergiliran. Malam pertama, mereka bersembunyi di balik rumpun bambu di belakang rumah. Angin laut berhembus kencang, membuat daun kelapa bergesek seperti bisikan. Dari sana, mereka melihat lampu dapur Rukmini masih menyala terang hingga larut malam. Suara mesin penggiling bercampur dengan suara seretan berat di lantai. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka. Dimas keluar dengan wajah tegang, memanggul sebuah karung besar. Nafasnya terengah, langkahnya berat. Dari kejauhan terdengar suara karung bergesekan dengan tanah. Rifki hampir berteriak, tapi Tono cepat menahan bahunya. "Diam, jangan gegabah," bisiknya dengan wajah pucat. Beberapa menit kemudian, Rukmini sendiri muncul. Ia membawa ember besar berisi cairan gelap. Dengan gerakan tenang, ia menumpahkannya ke tanah dekat sumur tua. Bau tajam menyebar ke udara, campuran logam berkarat dan amis busuk. Bayu menutup hidung, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah," bisiknya hampir tak terdengar. Mereka semua terdiam, dada berdebar kencang. Malam itu mereka pulang dengan langkah gontai, pikiran penuh tanya. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali di warung kopi. "Aku yakin itu bukan hal biasa," kata Arman dengan suara tegas. "Kalau cuma terasi, kenapa harus sembunyi-sembunyi tengah malam begitu?" Namun, sekali lagi, ketakutan menahan mereka. "Kita tidak punya bukti nyata," sahut Tono. "Kalau salah bicara, bisa celaka." Awur, rahasia rumah Rukmini semakin terasa berat. Desa kecil Eretan Wetan kini hidup dalam bisikan. Setiap orang membawa rasa curiga di hatinya, tapi tidak ada yang berani bersuara lantang. Dan di balik pintu rumah itu, Ibu Rukmini tetap bekerja seperti biasa, wajahnya datar, seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi semua orang tahu, sesuatu yang gelap sedang disembunyikan. Pagi itu, langit Eretan Wetan mendung berat. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, dan angin laut berembus dingin menusuk tulang. Haji Karim, seorang nelayan tua yang setiap hari berangkat subuh ke muara, berjalan dengan langkah tertatih sambil membawa jaringnya. Ia sudah terbiasa dengan bau asin laut, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika air laut surut, hidungnya menangkap aroma busuk yang menusuk, tidak seperti bangkai ikan biasa. Ia berhenti, menoleh ke arah rumpun bakau di pinggir muara. Dari sana terlihat sebuah karung goni terdampar, basah oleh air laut, sebagian robek. Dari celahnya, cairan gelap menetes ke lumpur. Disambut lalat-lalat yang segera berkerumun. Haji Karim mendekat, tubuhnya merinding. Saat ia menyentuh karung itu dengan ujung galah, karung bergeser, dan terlihat sepotong tulang kecil yang masih dilapisi daging busuk menghitam. Seketika wajahnya pucat. Ia buru-buru menutup mulut dengan sarung, lalu berlari ke desa sambil berteriak, "Ada karung mencurigakan di muara, cepat ke sana." Teriakannya membuat warga berbondong-bondong menuju lokasi. Dalam hitungan menit, puluhan orang sudah berdiri di sekitar muara. Rifki, Arman, Bayu, dan Tono ikut datang. Wajah mereka tegang. Dengan hati-hati, mereka mengangkat karung itu ke daratan. Saat ikatan longgar dibuka, bau busuk menyembur lebih kuat, membuat beberapa orang spontan memuntahkan isi perutnya. Isinya bukan ikan, bukan juga bangkai sapi seperti dugaan awal. Di dalamnya terdapat potongan daging bercampur tulang. Bentuknya tak jelas, namun cukup untuk membuat semua orang bergidik. Kerumunan hening sejenak, lalu pecah oleh jeritan seorang ibu. "Ya Allah, ini bukan daging hewan biasa, ini tulang manusia." Kengerian menjalar cepat. Wajah-wajah pucat, tangan-tangan gemetar. Sebagian menangis, sebagian lain marah. "Ini pasti ulah Rukmini. Aku sering lihat Dimas bawa karung malam-malam," teriak seorang pemuda. Beberapa warga masih mencoba menyangkal. Jangan-jangan cuma bangkai kambing, tapi bau menyengat itu tidak bisa membohongi siapapun. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. "Kalau kita diam saja, korban makin banyak. Serbu rumahnya sekarang juga," teriak seorang lelaki muda. Kerumunan bergolak. Orang-orang mulai mendorong-dorong, ingin langsung menuju rumah Ibu Rukmini. Wajah mereka penuh amarah bercampur ngeri. Pak RW Hendra datang tergopoh-gopoh, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menenangkan massa. "Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan gegabah. Kalau memang mencurigakan, biar aparat yang urus. Jangan main hakim sendiri."
Suaranya nyaris kalah oleh teriakan massa. Namun, kata-katanya terdengar lemah. Wibawanya yang dulu disegani kini runtuh. Warga tidak lagi percaya sepenuhnya. Pak Nur Salim maju, suaranya keras. Pak RW, saya sudah bilang dari dulu ada yang janggal di rumah Rukmini. Sekarang lihat, buktinya ada di depan mata. Kerumunan makin riuh. Sebagian berteriak, sebagian menangis. Situasi hampir lepas kendali. Putri Lestari, jurnalis muda dari Jakarta, yang kebetulan sedang berada di desa, berdiri di pinggir kerumunan. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan kamera kecilnya. Catatannya sudah penuh dengan gosip dan kesaksian warga. Tapi hari ini, ia melihat bukti nyata pertama. Ini bukan gosip lagi, tulisnya singkat. Gelombang massa mulai bergerak ke arah rumah Rukmini. Teriakan, keluar, Rukmini, berapa orang yang sudah kau hilangkan? Bergema di udara. Di dalam rumah, Laila berdiri di balik jendela. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat warga mendekat seperti gelombang yang siap menerjang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, jangan biarkan mereka masuk, bisiknya lirih. Di sampingnya, Dimas menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Semua ini gara-gara mulutku, gumamnya pelan. Pintu rumah terbuka perlahan. Ibu Rukmini muncul di teras dengan wajah datar. Tatapannya lurus, dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Kalian semua hanya percaya omongan kosong, katanya tenang. Terasi saya bersih. Kalau tidak percaya, jangan beli. Tapi jangan fitnah saya. Ucapannya tidak menenangkan. Justru membuat massa semakin murka. Kalau bersih, kenapa ada karung di muara? Teriak seseorang. Suasana hampir meledak ketika aparat desa datang bersama beberapa polisi sektor. Mereka membentuk barikade, menahan warga agar tidak menyerbu. Kompol Bagus, penyidik dari Polsek Indramayu, berdiri di depan, suaranya lantang. Tenang dulu, kalau memang ada bukti, biar kami yang selidiki. Kerumunan akhirnya mundur perlahan, meski wajah-wajah mereka masih penuh curiga. Hari itu, rumah Ibu Rukmini menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang berani masuk, tapi tidak ada pula yang bisa berpura-pura tenang. Malamnya, suasana desa semakin mencekam. Banyak orang sengaja berjalan melewati rumah itu hanya untuk mengintai. Anak-anak berbisik ketakutan. Orang dewasa berdiskusi dengan suara rendah. Semua tahu, setelah karung itu ditemukan, gosip sudah berubah menjadi tuduhan terbuka. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, dan semua orang sadar, ini baru permulaan. Keesokan paginya, udara eretan wetan terasa berat. Sejak subuh, warga sudah berkumpul di jalanan sempit depan rumah Ibu Rukmini. Bisik-bisik tak berhenti. Wajah-wajah penuh cemas bercampur amarah. Mereka menunggu kedatangan polisi yang malam sebelumnya berjanji akan melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 9, dua mobil polisi berhenti tepat di depan rumah. Dari dalam keluar beberapa petugas dengan wajah serius, membawa map, kamera kecil, dan kantong bukti. Kompol Bagus, penyidik yang memimpin, berdiri tegak, lalu berbicara singkat kepada warga. Mulai hari ini, rumah Ibu Rukmini akan diperiksa. Mohon warga menahan diri. Jangan ada yang masuk. Semua biar kami yang tangani. Warga mendesak ingin melihat lebih dekat, tapi garis polisi dipasang mengelilingi halaman. Dari kejauhan, mereka hanya bisa menatap dengan degup jantung tak menentu. Ibu Rukmini keluar dari pintu rumahnya. Langkahnya tenang, wajahnya datar, tatapannya dingin. Silakan, katanya lirih namun jelas. Saya tidak punya apapun yang bisa disembunyikan. Kalimat itu terdengar aneh, lebih seperti sindiran daripada izin. Polisi mulai masuk. Ruang tamu tampak biasa perabot sederhana, tumpukan udang kering, wadah-wadah besar. Namun, ketika mereka bergerak ke dapur bagian belakang, suasana berubah. Seorang petugas membuka sebuah ember besar di pojok ruangan. Isinya bukan sekadar adonan terasi. Di dalamnya ada gumpalan berwarna gelap, teksturnya kenyal, berbau menyengat. Bau itu menusuk hidung, berbeda dari aroma udang biasa. Petugas buru-buru menutup ember, wajahnya pucat. Ini harus diuji di laboratorium, katanya cepat sambil memasukkannya ke kantong bukti. Warga yang mengintip dari celah jendela berbisik cemas. Apa itu? Kenapa baunya begitu? Di dalam rumah, Laila bersembunyi di balik pintu kamar. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, lapisan demi lapisan rahasia yang terbongkar,
hanya akan membawa keluarganya semakin dekat pada kehancuran. Sementara itu, Dimas duduk di kursi ruang tamu dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar seakan ingin bicara, tapi tertahan. Sesekali ia melirik ibunya yang berdiri di teras, wajahnya tetap dingin tanpa penyesalan. Polisi kemudian beralih ke halaman belakang. Di dekat sumur tua, tanah tampak lebih gembur daripada sekitarnya. Seorang petugas jongkok, menyentuh tanah itu, lalu memberi isyarat. Dua orang segera mengambil cangkul dan mulai menggali. Detik-detik itu membuat semua orang menahan napas. Suara cangkul menghantam tanah basah terdengar nyaring, membuat jantung warga yang menonton berdegup kencang. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop, hingga akhirnya terdengar bunyi logam mengenai sesuatu yang keras. Petugas berhenti. Dengan hati-hati, mereka menarik keluar sebuah benda. Ternyata tulang panjang yang masih menempel gumpalan daging busuk berwarna hitam. Jeritan pecah dari kerumunan warga. Beberapa perempuan menutup wajah dengan kain. Seorang pemuda langsung memuntahkan isi perutnya di tanah. Seorang ibu tua jatuh pingsan, sementara yang lain spontan membaca doa dengan bibir gemetar. Itu tulang manusia, teriak seseorang. Ya Allah, selama ini kita sudah makan apa? Teriak yang lain dengan suara putus asa. Pak RW Hendra pucat pasi, lututnya hampir lemas. Semua ucapan pembelaan yang pernah ia lontarkan kini runtuh di depan mata. Polisi segera mengangkat tangan, mencoba mengendalikan situasi. Semua tetap di tempat, jangan mendekat, seru Kompol Bagus. Namun masa sulit dikendalikan. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang hanya berdiri kaku dengan wajah putih pasi. Di tengah semua itu, Ibu Rukmini hanya tersenyum tipis. Tatapannya menyapu kerumunan. Lalu ia berkata dengan suara datar namun membuat darah membeku. Kalian ingin kebenaran? Kebenaran itu ada di bawah kaki kalian. Tapi hati-hati, mungkin kalian tidak sanggup mendengarnya. Kata-kata itu mengguncang siapapun yang mendengarnya. Tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan ancaman samar. Putri Lestari berdiri di pinggir kerumunan. Kamera kecilnya merekam setiap detik. Tangannya bergetar, tapi hatinya tahu. Inilah inti dari investigasinya. Hari ini, rahasia itu benar-benar terbongkar. Polisi terus menggali. Semakin dalam, semakin banyak potongan tulang kecil yang muncul, bercampur dengan tanah basah. Seorang ibu menangis histeris. Ya Allah, jangan-jangan ini anakku yang hilang. Tangisannya membuat banyak orang ikut menitikkan air mata. Hari itu, Eretan Wetan tidak lagi sekadar desa nelayan. Ia berubah menjadi saksi sebuah rahasia kelam yang keluar dari perut bumi. Gosip yang dulu hanya dianggap cerita murahan kini menjelma kenyataan mengerikan. Dan semua orang sadar ini baru awal dari sebuah tragedi panjang. Sehari setelah penggalian menggemparkan itu, udara di Eretan Wetan terasa berat. Warga tidak bisa tidur semalaman. Bayangan tulang yang terangkat dari tanah lembab menghantui pikiran mereka. Anak-anak meringkuk di pelukan orang tua, sementara orang dewasa berbisik dalam kegelapan. Semua menunggu hasil laboratorium yang dibawa ke kota Indramayu. Pagi itu, balai desa penuh sesak. Ratusan warga berkumpul, sebagian duduk di lantai, sebagian berdiri sambil menatap gelisah. Wajah-wajah mereka kusut, mata sembab karena kurang tidur. Pak RW Hendra berdiri di sudut ruangan, kepalanya tertunduk. Ia tahu, kepercayaan warga padanya sudah runtuh. Sekitar pukul 9, seorang perwira dari Polres tiba membawa map coklat tebal. Ia berdiri di depan warga, wajahnya tegang. Hasil uji DNA dari tulang yang ditemukan di rumah Ibu Rukmini sudah keluar, ucapnya lantang. Ruangan mendadak hening. Semua orang menahan napas. Tulang itu dipastikan milik manusia. Dan satu sampel cocok dengan laporan orang hilang tahun lalu, seorang pemuda bernama Ardiansyah. Teriakan pecah seketika. Seorang perempuan tua merosot jatuh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Itu anakku, itu Ardiansyah. Ya Allah, selama ini aku mencarinya kemana-mana. Tangisnya menembus hati semua orang. Banyak yang ikut menitikkan air mata, sebagian menunduk dengan wajah pucat. Perwira itu melanjutkan. Dengan ditemukannya identitas korban pertama, penyelidikan akan diperluas. Kami minta warga memberi ruang bagi aparat. Jangan ada yang bertindak sendiri. Namun kata-kata itu tidak cukup meredam amarah. Sejumlah pemuda langsung mengangkat spanduk sederhana yang mereka buat semalam. Hukum mati Rukmini,
Kami ditipu bertahun-tahun. Mereka bergerak berbaris keluar balai desa, berteriak-teriak di jalan menuju rumah Rukmini. Polisi terpaksa membuat barikade untuk menghadang, takut massa akan menyerbu. Sementara itu, di musola kecil dekat pasar, puluhan warga memilih jalan berbeda. Mereka menggelar doa bersama, membaca tahlil untuk jiwa-jiwa yang diduga terkubur di halaman rumah Rukmini. Tangisan terdengar pelan di sela doa. Semoga siapapun mereka, diterima di sisi Allah, ucap seorang ustadz dengan suara berat. Namun di pasar, situasi semakin kacau. Terasi Rukmini yang dulu menjadi kebanggaan, kini berubah menjadi sumber aib. Banyak pedagang menolak menjualnya lagi, bahkan ikan asin, udang kering, dan hasil laut lain dari eretan pun ikut ditolak. Orang luar takut beli dari kita. Mereka pikir semua makanan dari desa ini sudah tercemar. Keluh seorang pedagang ikan dengan wajah muram. Perahu nelayan jarang berlayar, karena hasil tangkapan tidak laku. Desa yang biasanya hidup dari laut, kini terasa mati perlahan. Nama Eretan Wetan, yang dulu identik dengan kuliner terasi, kini berubah menjadi simbol kengerian. Anak-anak sekolah dari desa pun ikut merasakan dampaknya. Mereka diejek teman-temannya di luar desa. "Hei, anak terasi manusia!" teriak anak-anak lain sambil tertawa. Pulang sekolah, mereka menangis di pangkuan orang tua. Warga desa merasa dipermalukan di hadapan dunia luar. Di rumah yang dijaga ketat polisi, Laila mengurung diri di kamar. Air matanya sudah kering, berganti dengan tatapan kosong. Ia tidak sanggup menatap mata siapapun. "Lebih baik aku hilang saja," bisiknya lirih. Polisi yang berjaga khawatir, sehingga jendela kamarnya ditutup rapat. Dimas duduk di sudut ruangan, wajahnya semakin kurus. Hampir setiap malam, ia bermimpi buruk tentang karung-karung yang ia angkat bersama ibunya. "Aku harus bicara, aku tidak kuat lagi," gumamnya. Tapi rasa takut masih menahannya. Dan Ibu Rukmini ia tetap duduk tenang di kursi kayu ruang tamu. Dua polisi berjaga di sampingnya, namun bibirnya kadang melengkung tipis. Ketika seorang penyidik membacakan hasil laboratorium di hadapannya, ia hanya tersenyum datar. "Ardiansyah, ya? Baru satu. Kalian belum tahu apa-apa," ucapnya dingin. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Hanya tatapan dingin yang membuat siapapun ngeri. Berita tentang hasil DNA itu segera meledak keluar desa. Media nasional memberitakan dengan tajuk besar, "Terasi Eretan Wetan diduga mengandung daging manusia." Wartawan berdatangan. Kamera televisi dipasang di sudut-sudut desa. Putri Lestari, jurnalis muda yang sejak awal mengikuti kasus ini, menerima telepon dari redaksinya di Jakarta. "Putri, kasus Eretan sudah jadi headline. Siapkan laporan lengkap, tim televisi akan turun." Jantungnya berdegup cepat. Ia sadar, kisah yang dulu hanya gosip pasar, kini sudah menjadi sorotan seluruh negeri. Malam itu, desa Eretan Wetan kembali sunyi. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih cepat, jalan setapak sepi. Namun di dalam hati setiap orang, teriakan Ardiansyah seakan masih bergema. Trauma kolektif mulai menghantui. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa sebenarnya yang sudah hilang. Tapi semua orang yakin satu hal, tragedi ini baru saja dimulai. Di kantor Polres Indramayu, suasana ruang interogasi terasa dingin. Lampu neon putih menyinari meja kayu panjang, sementara dinding abu-abu menambah tegang ruangan itu. Ibu Rukmini duduk tegak, tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tenang, matanya dingin, seakan-akan ia bukan orang yang baru saja ditemukan tulang manusia di halaman rumahnya. Di seberangnya, Kompol Bagus membuka map hasil laboratorium. Ia menatap tajam ke arah Rukmini. "Bu Rukmini, tulang manusia ditemukan di rumah Anda. DNA-nya cocok dengan Ardiansyah yang hilang tahun lalu. Adonan terasi Anda juga terbukti mengandung jaringan manusia. Sekarang waktunya Anda mengaku." Rukmini tersenyum tipis. "Kalian semua baru sadar setelah ada kertas stempel laboratorium. Padahal bertahun-tahun mulut kalian sendiri sudah jadi saksi. Mereka ketagihan terasi saya, bukan?" Kata-katanya membuat bulu kuduk penyidik muda di samping Kompol Bagus berdiri. Bukan sekadar pembelaan, tapi seolah kebanggaan. Kompol Bagus mengetukkan jarinya di meja. "Kenapa Anda membunuh Ardiansyah? Dia tidak bersalah." Tatapan Rukmini menusuk. "Kalian tidak mengerti. Selama ini aku dianggap janda miskin, diremehkan, dihina. Tapi ketika mereka makan terasi buatanku, mereka lupa semua hinaan itu.
Mereka ketagihan. Aku berkuasa atas mereka, tanpa mereka tahu. Ruangan hening sejenak. Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan, tapi juga penuh kebanggaan yang bengkok. Di ruangan terpisah, Dimas duduk dengan wajah kusut. Tangannya gemetar, suaranya serak saat berbicara kepada seorang polisi muda. Malam itu aku lihat, bukan satu karung, ada 3. Berat, basah, baunya bukan udang. Aku bantu angkat ke belakang. Aku tahu itu bukan biasa, tapi ibu bilang kalau aku buka mulut, aku ikut dikubur. Air mata jatuh dari matanya. Aku pengecut. Aku diam, aku biarkan semua terjadi. Polisi saling pandang. 3 karung berarti kemungkinan ada lebih dari 1 korban. Catatan kasus segera diperbarui. Sementara itu, Laila diperiksa oleh seorang polisi wanita. Awalnya ia hanya menangis. Tapi setelah diyakinkan, ia berbisik lirih. Saya pernah lihat pisau besar di dapur penuh darah. Ibu buru-buru mencucinya. Katanya itu darah ayam. Tapi saya tahu, itu bukan. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. Polisi wanita itu menatapnya iba, lalu mencatat detail penting itu. Di luar ruangan interogasi, media semakin ramai. Wartawan lokal hingga televisi nasional sudah menunggu di halaman Polres. Kamera besar diarahkan ke pintu masuk. Mereka berebut kabar terbaru. Menyorot wajah tegang setiap aparat yang keluar. Putri Lestari, jurnalis muda yang sejak awal mengikuti kasus ini, berdiri di antara kerumunan media. Berbeda dengan wartawan lain yang hanya mengejar headline, ia mencoba menggali lebih dalam. Saat berbincang dengan seorang pegawai desa, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sejak dulu, Ibu Rukmini selalu dekat dengan Tuan Satrio, kepala urusan ekonomi desa, bisik pegawai itu. Dia sering memberi izin lancar untuk usahanya, bahkan saat warga lain kesulitan. Putri menulis cepat di catatannya. Benang merah mulai terlihat. Selama ini, gosip tentang Rukmini selalu tenggelam. Mungkin karena ada yang melindunginya dari balik meja kekuasaan. Malam itu, ketika Rukmini digiring kembali ke sel tahanan, ia sempat menoleh ke arah kamera televisi. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kalian semua sudah makan dariku. Kalian tidak akan pernah bisa menghapus itu. Ucapannya membuat suasana gaduh. Wartawan berdesak-desakan mengajukan pertanyaan, namun polisi buru-buru menutup pintu sel. Di sisi lain, Dimas meringkuk di pojok ruangan perlindungan saksi. 3 karung malam itu, tapi ibu bilang ada 8 korban. Jadi ada malam-malam lain yang aku tidak tahu. Suaranya nyaris hilang, wajahnya pucat. Sedangkan Laila semakin rapuh. Setiap kali mencium bau ikan asin dari dapur tahanan, ia muntah. Saya tidak bisa tidur. Setiap malam saya dengar suara teriakan di kepala saya, bisiknya kepada pendampingnya. Trauma itu tidak hanya mengikat pikirannya, tapi juga menghancurkan tubuhnya. Sementara itu, Putri Lestari menutup catatannya malam itu dengan kalimat lirih. Kasus ini bukan hanya tentang seorang janda nelayan yang menempuh jalan kelam. Ada kekuasaan yang ikut menjaga rahasia ini tetap tertutup. Dan saya yakin, nama Tuan Satrio akan segera muncul ke permukaan. Hari ketiga setelah penggeledahan, ruang interogasi kembali dipenuhi ketegangan. Ibu Rukmini duduk dengan rambut beruban yang diikat seadanya. Wajahnya tetap dingin. Kali ini hadir jaksa dan seorang psikolog forensik untuk mendampingi penyidik. Kompol Bagus membuka map tebal. Bu Rukmini, anak Anda Dimas bersaksi pernah melihat 3 karung. Anak Anda Laila juga mengatakan melihat pisau berlumuran darah. Sekarang, kami minta kejujuran penuh. Berapa sebenarnya jumlah korban? Rukmini menatap ke atas, seolah sedang menghitung. Bibirnya melengkung tipis. Ardiansyah memang yang pertama. Setelah itu ada perempuan penjual jamu, sering mampir minta air. Lalu ada anak laki-laki sekitar 14 tahun, suka main di halaman. Aku beri makan malam itu, dia ikut yang lain. Ruang interogasi menegang. Psikolog mencatat cepat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Lalu ada seorang kuli pelabuhan, suka nongkrong mabuk di dermaga. Tidak ada keluarga dekat, jadi tidak ada yang mencari. Dia pun hilang. Setelahnya, ada lagi. Mungkin 6, mungkin 8. Aku tidak pernah menghitung. Setiap kali mereka lenyap, aku merasa lebih berkuasa. Kata-katanya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Justru terdengar seperti seseorang yang sedang menceritakan resep masakan. Di luar ruangan, Dimas mendengar sebagian pengakuan itu lewat rekaman.
Wajahnya pucat, tangannya bergetar. 3 karung malam itu, tapi ibu bilang 8. Jadi ada malam lain yang aku tidak tahu. Ia memegangi kepala, hampir pingsan. Laila pun semakin terpuruk. Saya tidak tahan. Setiap malam saya dengar suara orang berteriak di kepala saya, bisiknya. Trauma itu membuat tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan ia sering muntah hanya karena mencium bau ikan asin. Berita tentang pengakuan Rukmini menyebar cepat. Televisi nasional menyiarkan headline, "Pelaku akui korban, bisa lebih dari 8. Warga Eretan Wetan meledak marah. Di balai desa, ratusan orang berteriak-teriak sambil membawa spanduk. Hukum mati Rukmini. Pulihkan nama Eretan. Polisi berjaga ketat, membentuk barikade agar massa tidak menyerbu kantor desa. Namun amarah warga tidak hanya tertuju pada Rukmini. Nama Tuan Satrio, pejabat desa urusan ekonomi, mulai disebut-sebut. Kenapa usaha Rukmini lancar terus? Kenapa gosip dulu selalu ditutup? Teriak seorang lelaki di kerumunan. Pasti ada yang membekingi. Jangan-jangan Satrio terlibat, sahut yang lain. Isu itu makin panas setelah Putri Lestari mempublikasikan laporan investigasinya. Ia menuliskan bahwa sejak awal, Rukmini selalu mendapat kemudahan izin usaha, bahkan ketika pengrajin lain kesulitan. Ia juga mengungkap bahwa Satrio sering menerima bingkisan dari Rukmini setiap lebaran. Artikel itu langsung viral. Warga semakin yakin ada tangan kekuasaan yang melindungi Rukmini selama ini. Sore harinya, Tuan Satrio dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan. Wajahnya tegang, namun ia berusaha tenang di hadapan kamera wartawan. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya pejabat biasa. Jangan fitnah saya, katanya cepat sebelum masuk ke ruangan penyidik. Namun di antara warga, ucapan itu tidak lagi dipercaya. Kalau dia bersih, kenapa dari dulu diam saja? Kenapa baru sekarang bicara? Bisik seorang ibu di pasar. Sementara itu, di rumah tahanan, Rukmini tetap tenang. Ketika ditanya oleh penyidik, apakah ia bekerja sendiri, matanya berkilat aneh. Kalian pikir aku sendirian? Tidak mungkin seorang perempuan bisa melakukan semua itu tanpa ada yang tutup mata. Tapi siapa yang mau kalian percaya? Seorang janda nelayan atau seorang pejabat desa? Kalimat itu membuat ruangan hening. Seakan-akan ia sengaja menyeret nama lain, tapi tetap menyimpannya sebagai senjata. Malam itu, desa Eretan Wetan kembali diliputi kecemasan. Anak-anak menangis karena diejek. Pedagang pulang dengan dagangan tak laku. Dan nelayan memilih tidak melaut. Desa itu bukan lagi pusat terasi, melainkan simbol aib nasional. Namun di balik semua luka, warga mulai menyadari sesuatu. Tragedi ini bukan hanya soal seorang janda yang berubah menjadi pembunuh. Ada sistem, ada kekuasaan, ada orang-orang yang memilih diam demi keuntungan. Dan ketika satu demi satu lapisan rahasia terbuka, semua orang tahu, gelombang yang lebih besar akan segera menghantam. Sepekan setelah pengakuan mengerikan itu, Eretan Wetan tidak lagi sama. Jalanan desa yang biasanya riuh dengan tawa, anak-anak kini lengang. Pasar yang dahulu penuh aroma asin ikan kering kini sunyi, lapak-lapak dibiarkan kosong. Orang luar enggan membeli hasil laut dari desa itu. Warga hidup dalam bayangan aib. Anak-anak desa yang bersekolah di luar sering menangis pulang karena diejek teman-temannya. Anak makan terasi manusia. Begitu ejekan yang menusuk hati. Orang tua hanya bisa memeluk mereka. Tapi rasa malu tak bisa dihapus. Di balai desa, situasi semakin panas. Ratusan warga berulang kali berkumpul membawa spanduk. Hukum mati Rukmini. Jangan biarkan pulang ke desa. Teriakan menggema, membuat aparat kewalahan menjaga keamanan. Pak RW Hendra berdiri di depan warga, mencoba menenangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita serahkan pada hukum. Jangan bertindak sendiri. Tapi ucapannya tidak lagi didengar. Seorang pemuda langsung menyahut. Selama ini Pak RW tutup mata. Sekarang kami tidak percaya lagi. Sorak-sorai menguat. Dan Hendra hanya bisa menunduk. Merasa seluruh wibawanya runtuh. Di kantor Polres, Rukmini dipindahkan ke sel khusus. 2 polisi berjaga setiap jam, khawatir masa nekat menyerbu. Tapi perempuan itu tetap tenang. Seringkali ia duduk diam berjam-jam. Lalu tiba-tiba tertawa kecil, membuat sipir bergidik. Dia seperti tidak takut apapun, bisik seorang penjaga. Sementara itu, Dimas semakin rapuh. Dalam ruang perlindungan saksi, ia sering meringkuk di pojok, wajahnya pucat. Kalau aku bersaksi,
Semua orang tahu aku diam selama ini. Mereka akan benci aku. Ucapnya lirih kepada pendamping hukum. Rasa bersalah menghantui, membuatnya sulit tidur. Laila pun tak kalah menderita. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Setiap kali mencium bau ikan asin, ia muntah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang suara orang berteriak di dapur rumah mereka. Aku ingin tidur sekali saja tanpa mimpi buruk, katanya pada polisi wanita yang menemaninya. Di sisi lain, Putri Lestari terus menulis liputannya. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar kriminal, melainkan tragedi sosial. Dalam catatannya ia menulis, Rukmini membunuh nyawa para korbannya, tapi juga membunuh harga diri seluruh desa. Eretan Wetan kini jadi simbol luka kolektif. Liputannya semakin menekan pihak berwenang. Televisi nasional menyorot dari pagi hingga malam, membahas dari sisi kriminal hingga psikologis. Pakar hukum, psikolog, dan ustadz diundang untuk memberi komentar. Tekanan publik semakin besar, Rukmini harus dihukum mati. Namun, ada pula suara lain. Seorang ustadz di Indramayu berkata di layar kaca, hukuman memang penting, tapi jangan sampai kita melupakan doa untuk para korban. Mereka yang hilang harus kita muliakan dengan doa, bukan hanya amarah. Kata-kata itu sempat menenangkan sebagian warga, tapi amarah tetap membara. Sementara itu, nama Tuan Satrio semakin banyak disebut. Gosip tentang keterlibatannya menyebar luas. Kalau dia tidak terlibat, kenapa diam saja selama ini? Tanya seorang pedagang di pasar. Tekanan publik membuat polisi akhirnya memanggilnya kembali untuk diperiksa lebih dalam. Menjelang sidang, suasana desa semakin mencekam. Malam-malam sepi, hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing yang terdengar. Orang-orang menutup pintu lebih awal, tapi di dalam rumah mereka masih berbisik ketakutan. Di musola, warga menggelar pengajian rutin, membaca doa untuk para korban. Tangis terdengar di sela-sela doa. Semoga Allah ampuni dosa kita karena pernah diam, ucap seorang bapak tua dengan suara bergetar. Hari sidang semakin dekat, dan desa Eretan Wetan terasa seperti periuk mendidih. Semua orang tahu, keputusan pengadilan akan menentukan nasib bukan hanya Rukmini, tapi juga harga diri desa mereka. Hari yang ditunggu tiba. Sejak subuh, ratusan warga Eretan Wetan berangkat dengan truk, motor, dan bahkan jalan kaki menuju pengadilan negeri Indramayu. Jalanan dipenuhi spanduk bertuliskan, hukum mati Rukmini, pulihkan nama Eretan. Polisi memasang barikade di depan gedung, berjaga ketat dengan tameng dan pentungan. Di dalam ruang sidang, suasana tak kalah menegangkan. Kursi pengunjung penuh, wartawan televisi dan media cetak berdesakan di belakang, kamera menyorot setiap sudut. Hakim ketua duduk dengan wajah keras, sementara jaksa membawa berkas tebal berisi bukti dan kesaksian. Ketika pintu ruang sidang terbuka, Ibu Rukmini digiring masuk dengan tangan di borgol. Tubuhnya tampak lebih kurus, tapi tatapannya tetap dingin. Begitu melihat kerumunan warga, ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat banyak orang bergidik. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rukmini dimulai. Suara hakim bergema. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Pembunuhan berencana, penghilangan nyawa berulang, serta penggunaan bagian tubuh manusia dalam produksi makanan. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena bobot kasus yang luar biasa. Tangisan pecah dari kursi pengunjung, terutama keluarga korban. Seorang ibu berteriak, "Ardiansyah, anakku, hukum dia seberat-beratnya." Polisi segera menenangkan, tapi suasana semakin panas. Ketika giliran Rukmini diberi kesempatan bicara, ia berdiri tenang. "Semua orang di desa pernah makan terasi saya," katanya pelan namun jelas. "Mereka ketagihan, mereka senang. Bukankah itu berarti saya memberi kebahagiaan?" Ruangan langsung riuh. Banyak yang berteriak marah, sebagian menangis. Hakim mengetukkan palu berkali-kali. "Tenang, sidang harus tertib." Setelah suasana sedikit reda, jaksa memanggil saksi pertama, Dimas. Pemuda itu melangkah pelan ke kursi saksi, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia menunduk, tak berani menatap ibunya. Dengan suara terbata, ia mulai bersaksi. "Malam itu, aku lihat 3 karung. Berat, basah, baunya bukan udang. Aku bantu angkat ke belakang. Aku tahu itu bukan biasa. Tapi ibu bilang kalau aku buka mulut, aku ikut dikubur." Air matanya jatuh deras. "Aku pengecut. Aku diam. Aku biarkan semua terjadi." Ruangan hening sesaat.
Lalu terdengar isak tangis dari banyak sudut. Hakim menatap Dimas penuh iba. Kamu juga korban, nak. Keberanianmu bersaksi hari ini sangat berarti. Anbai. Saksi berikutnya adalah Laila. Gadis itu berjalan pelan, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Polisi wanita mendampinginya. Suaranya nyaris hilang ketika ia berbicara. Saya pernah lihat pisau besar di dapur, penuh darah. Ibu buru-buru mencucinya. Katanya darah ayam, tapi saya tahu itu bukan. Saya sering dengar suara orang berteriak malam-malam. Saya takut. Saya hanya ingin selamat. Tangisnya pecah. Banyak orang di ruang sidang ikut menangis. Hakim mengangguk pelan. Kamu pun korban, nak. Terima kasih sudah berani bicara. Rukmini menatap kedua anaknya dari kursi terdakwa. Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan. Senyum tipis kembali muncul, membuat bulu kuduk siapapun yang melihat berdiri. Setelah jam-jam panjang yang melelahkan, sidang ditutup sementara. Vonis belum dijatuhkan, tapi arah persidangan sudah jelas. Di luar gedung, warga berteriak lega, meski amarah mereka belum padam. Hukum mati, seru mereka serempak. Polisi harus bekerja keras membentuk barikade, agar massa tidak menyerbu mobil tahanan yang membawa Rukmini kembali ke sel. Putri Lestari, yang meliput sejak awal, menutup laporannya hari itu dengan kalimat lirih di depan kamera. Kasus Rukmini bukan hanya tentang seorang perempuan yang menempuh jalan kelam. Ini tentang bagaimana sebuah desa kecil harus menanggung luka bersama. Eretan Wetan kehilangan nyawa, kehilangan martabat, tapi juga menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Malam itu, desa kembali sunyi. Tapi di setiap rumah, orang masih membicarakan sidang, masih menatap curiga pada makanan di meja. Anak-anak masih diejek di sekolah, pedagang masih ditolak di pasar luar. Jalan menuju pemulihan terasa panjang, namun semua orang tahu, sidang ini baru permulaan. Keputusan akhir akan menjadi penentu. Apakah luka itu bisa perlahan sembuh, atau justru semakin dalam? Sidang kedua digelar seminggu setelah kesaksian Dimas dan Laila yang menggetarkan hati banyak orang. Kali ini suasana gedung pengadilan lebih panas. Polisi harus menambah barikade karena jumlah warga yang datang semakin banyak. Spanduk baru bermunculan. Bongkar jaringan Rukmini, dan Satrio harus diperiksa. Di ruang sidang, Rukmini kembali duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tetap dingin, seakan tak peduli pada hiruk-pikuk di luar. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Jaksa lalu memanggil saksi baru, seorang pegawai desa bernama Pak Dharma. Dengan suara gemetar, Dharma bersaksi, "Saya hanya pegawai kecil, tapi saya tahu Bu Rukmini sering mendapat kemudahan izin. Bahkan ketika pengrajin lain kesulitan, usahanya selalu mulus. Semua karena dekat dengan Tuan Satrio." Ruangan berdesis. Nama itu disebut dengan jelas di depan hakim. Jaksa menajamkan pertanyaan. "Apakah Anda pernah melihat Satrio menerima sesuatu dari Rukmini?" Pak Dharma menelan ludah. "Ya, setiap lebaran selalu ada bingkisan. Kadang uang, kadang hasil laut. Dan setiap kali ada warga melapor tentang bau aneh dari rumah Rukmini, laporan itu berhenti di meja Satrio, tidak pernah naik ke tingkat kecamatan." Suasana riuh. Hakim harus mengetukkan palu berkali-kali untuk menenangkan ruangan. Jaksa kemudian menunjukkan bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Rukmini ke rekening Satrio. Ini tidak bisa dibantah. Ada aliran dana, ada perlindungan. Artinya, terdakwa tidak berdiri sendiri. Wajah Rukmini tetap datar, namun matanya berkilat ketika menoleh sebentar ke arah wartawan. Senyum tipisnya seolah berkata, "Akhirnya kalian tahu." Keesokan harinya, berita itu meledak di media nasional. Judul-judul besar menghiasi layar televisi. Jejak uang seret Satrio ke kasus terasi maut. Rukmini tidak sendiri. Ada pejabat desa di baliknya. Di desa, warga semakin marah. Pantas saja gosip dulu selalu dibungkam. Ada pejabat yang lindungi dia. Teriak seorang bapak di pasar. "Kalau Satrio tidak dihukum, ini semua percuma." Sahut yang lain. Tekanan publik membuat polisi akhirnya menetapkan Tuan Satrio sebagai tersangka gratifikasi dan pembiaran kejahatan. Ia langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang sidang berikutnya, Satrio dihadirkan sebagai saksi terdakwa. Wajahnya kusut, keringat membasahi pelipisnya. "Saya tidak tahu soal korban. Saya hanya urus izin usaha."
Kalau Rukmini memberi bingkisan, itu wajar. Saya tidak tahu ada pembunuhan, katanya terbata. Namun jaksa tak mudah percaya. Anda pejabat desa. Warga berkali-kali mengadu soal bau busuk dan suara aneh dari rumah Rukmini. Mengapa laporan itu berhenti di tangan Anda? Satrio terdiam, lidahnya keluh. Warga yang hadir di ruang sidang mulai berteriak, "Pengkhianat, kau juga penjahat." Polisi harus mengusir beberapa orang keluar ruangan agar sidang tetap berjalan. Sementara itu, Rukmini duduk tenang. Ia menatap Satrio dengan sorot mata tajam. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Kalau bukan karena dia, aku sudah lama ditangkap. Tapi dia yang butuh aku. Tanpa terasiku, dia tidak punya apa-apa untuk ditukar dengan kekuasaan." Oh, ruangan meledak. Semua orang berteriak, sebagian marah, sebagian hanya bisa menatap dengan ngeri. Hakim kembali mengetukkan palu, suaranya keras. "Diam, jika tidak, saya hentikan sidang ini." Namun kata-kata Rukmini sudah cukup untuk memperkuat dugaan publik. Ada jaringan lebih luas di balik tragedi terasi manusia ini. Di luar pengadilan, Putri Lestari berdiri di depan kamera televisi. Dengan suara serius, ia melaporkan. Hari ini, nama Satrio resmi terseret ke meja hijau. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus Rukmini bukan hanya tragedi pribadi, tapi juga kejahatan yang dilindungi oleh kekuasaan. Publik kini menuntut hukuman tidak hanya untuk pelaku, tapi juga untuk semua yang menutup mata. Malam itu, desa Eretan Wetan semakin resah. Gosip berkembang. Kalau ada Satrio, jangan-jangan ada pejabat lain juga ikut. Rasa takut bercampur amarah, membuat orang sulit tidur. Dan di balik jeruji besi, Rukmini duduk tenang, sesekali tertawa kecil. Seakan-akan, ia masih menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Gedung Pengadilan Negeri Indramayu hari itu dipenuhi lautan manusia. Ribuan warga Eretan Wetan dan desa sekitar datang membawa spanduk. Teriakan mereka bergema, "Hukum mati Rukmini, keadilan untuk korban." Polisi sampai harus menutup sebagian jalan raya, menambah pasukan dengan kendaraan taktis dan kawat berduri. Di dalam ruang sidang, suasana sama tegangnya. Kursi pengunjung penuh sesak, wartawan berebut posisi, kamera televisi menyorot setiap gerakan. Hakim membuka sidang dengan wajah keras. "Hari ini kita dengarkan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Rukmini." Jaksa bangkit berdiri, membawa map tebal. Suaranya lantang namun bergetar. "Berdasarkan bukti fisik, hasil laboratorium, kesaksian saksi termasuk kedua anak terdakwa, serta pengakuan terdakwa sendiri, kami menuntut agar terdakwa Rukmini dijatuhi hukuman mati. Perbuatannya bukan hanya merenggut nyawa, tapi juga merusak martabat desa, menimbulkan trauma sosial, dan mencoreng nama bangsa." Ruangan riuh. Teriakan, "Setuju." Dan, akhirnya, terdengar dari pengunjung. Beberapa keluarga korban menangis haru. Sebagian mengangkat tangan berdoa. Hakim harus mengetukkan palu berkali-kali agar suasana kembali tenang. Giliran kuasa hukum Rukmini berdiri. Dengan suara lemah, ia mencoba meminta keringanan. Terdakwa memang bersalah, tapi jangan lupakan latar belakang hidupnya yang penuh penderitaan. Suami yang kasar, kemiskinan, penghinaan bertahun-tahun semua membentuk dirinya. Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Namun sebagian besar orang di ruangan hanya menggeleng. Alasan itu tidak bisa menebus darah yang tumpah, bisik seorang bapa. Hakim kemudian memberi kesempatan pada Rukmini untuk bicara terakhir sebelum sidang ditutup untuk musyawarah. Semua mata tertuju padanya. Rukmini berdiri perlahan. Borgol di tangannya berkilat terkena cahaya lampu. Wajahnya tenang, matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang sudah membuat banyak orang bergidik sejak awal kasus. "Kalian semua pikir aku monster," katanya lirih, namun terdengar jelas. "Kalian lupa, bertahun-tahun aku dihina, disebut janda miskin, perempuan tak berguna. Tapi ketika kalian makan terasiku, kalian lupa semuanya. Kalian tunduk padaku, tanpa sadar." Ruangan hening. Hanya suara kamera yang terus memotret. "Aku tidak menyesal," lanjutnya. "Ridwan, Sulastri, anak-anak pelabuhan itu, mereka hanya bahan. Setiap potongan yang masuk ke terasi membuatku merasa berkuasa. Dan kalian semua memakannya, menikmatinya. Bukankah itu berarti kalian bagian dari diriku?" Tangisan pecah di kursi pengunjung.
Seorang ibu berteriak histeris, "Kau iblis, kau bunuh anakku." Polisi buru-buru menahan agar tidak terjadi keributan. Hakim mencoba menenangkan. "Cukup, cukup. Sidang tetap harus tertib." Namun Rukmini belum berhenti. Ia menoleh ke arah anaknya, Dimas dan Laila, yang duduk di kursi saksi. "Kalian pikir kalian selamat? Tidak. Kalian darahku. Setiap kali kalian mengingatku, kalian akan mencium bau terasi itu. Kalian tidak akan pernah bisa lari." Dan Laila menangis keras, menutup telinga dengan kedua tangannya. Dimas menunduk, bahunya bergetar, air mata jatuh tanpa henti. Hakim akhirnya menghentikan dengan tegas. "Terdakwa, cukup. Semua ucapanmu sudah dicatat. Sidang ditutup untuk musyawarah. Putusan akhir akan dibacakan 2 minggu mendatang." Palu diketukkan keras 3 kali. Di luar gedung, masa yang sudah mendengar tuntutan hukuman mati langsung bersorak. "Allahu Akbar." Keadilan ditegakkan. Suara mereka menggema hingga jalan raya. Namun beberapa orang berbisik, "Bagaimana kalau hakim tidak berani menjatuhkan hukuman mati? Apa desa bisa terima?" Putri Lestari berdiri di depan kamera, melaporkan dengan wajah serius. "Hari ini jaksa resmi menuntut hukuman mati bagi Rukmini." Namun sidang juga membuka luka lebih dalam. Pengakuan terdakwa bahwa ia merasa berkuasa ketika orang lain memakan terasinya. Ucapan itu membuat trauma warga semakin berat. Semua mata kini tertuju pada 2 minggu mendatang saat vonis dijatuhkan. Malam itu, desa Eretan Wetan kembali sunyi. Namun bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang penuh gelisah. Orang-orang berdoa agar hakim benar-benar menjatuhkan hukuman setimpal. Dan di dalam sel tahanan, Rukmini duduk sendirian. Senyum tipisnya masih terukir. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Mereka pikir mereka bebas dariku. Padahal, aku masih ada di dalam setiap ingatan, setiap rasa yang pernah mereka cicipi." Hari vonis tiba. Sejak pagi buta, ribuan warga sudah memadati halaman Pengadilan Negeri Indramayu. Spanduk besar terbentang, "Hukum mati Rukmini, pulihkan nama Eretan Wetan." Polisi kembali menambah pasukan, kendaraan taktis berjajar, dan kawat berduri dipasang lebih rapat dari sebelumnya. Udara panas bercampur tegang, membuat siapapun sulit bernapas lega. Di ruang sidang, majelis hakim duduk dengan wajah keras. Setelah mengetukkan palu, hakim ketua membuka persidangan dengan suara berat. "Hari ini, setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan tuntutan, pengadilan akan menjatuhkan putusan." Suasana sunyi, seakan waktu berhenti. Hakim melanjutkan, "Terdakwa Rukmini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana berulang, menghilangkan nyawa banyak orang, serta menggunakan tubuh manusia dalam produksi makanan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa." Ruangan meledak, tangis, teriakan lega, dan doa bercampur menjadi satu. Banyak keluarga korban berpelukan, sebagian berlutut sambil menangis. Akhirnya keadilan datang. Polisi harus bekerja keras menenangkan massa agar tidak memaksa masuk ruang sidang. Namun di kursi terdakwa, Rukmini tidak menangis, tidak memohon ampun. Ia hanya tersenyum tipis. "Akhirnya, selesai juga," katanya lirih. Hakim segera menutup sidang. Palu diketukkan 3 kali. Eksekusi yang dinanti. Beberapa bulan kemudian, di sebuah lapangan tembak di luar kota, eksekusi dilaksanakan secara tertutup. Hanya sedikit pejabat dan aparat yang hadir. Tidak ada keluarga yang datang. Menjelang detik terakhir, seorang rohaniawan mendekat, memberi kesempatan terakhir untuk berdoa. Namun Rukmini hanya menoleh, tersenyum tipis, lalu berkata, "Mereka semua sudah makan dariku. Mereka tidak akan pernah bisa melupakanku." Dentuman senjata memecah keheningan pagi. Tubuhnya roboh, dan riwayat hidupnya berakhir di sana. Berita eksekusi menyebar cepat. Di desa, sebagian warga menyambut dengan lega, sebagian lain hanya terdiam, air mata menetes tanpa kata. Bagi mereka, keadilan hukum memang sudah ditegakkan, tetapi luka di hati tidak bisa sembuh seketika. Trauma kolektif desa. Pasar Eretan Wetan tak pernah benar-benar pulih. Terasi, yang dulu jadi kebanggaan desa, kini nyaris tak laku. Pedagang luar desa menolak membelinya. Anak-anak sekolah masih sering diejek dengan sebutan anak makan terasi manusia. Laila sulit tidur. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Teriakan
Teriakan samar, bau anyir yang menusuk hidung. Ia gemetar setiap kali mendengar suara Alu menumbuk atau melihat pisau dapur. Psikolog yang menanganinya mengatakan trauma itu bisa bertahan seumur hidup. Dimas hidup dalam rasa bersalah. Ia sering duduk lama di tepi laut, menatap ombak tanpa kata. Kalau saja aku berani bicara lebih cepat, mungkin korban tidak sebanyak itu, gumamnya lirih. Meski orang-orang menenangkannya, ia tahu luka itu tidak akan mudah hilang. Pak Dharma, pegawai desa yang bersaksi, hidup dengan bayangan rasa takut. Kami semua bagian dari kesalahan ini, katanya di sebuah pengajian, karena kami terlalu lama diam, terlalu lama takut pada kekuasaan. Desa yang terkutuk. Setiap orang yang melintas di depan rumah bekas milik Rukmini merinding. Rumah itu kini kosong, garis polisi sudah lama dicabut, tetapi tidak ada yang berani menempatinya. Rumput liar tumbuh lebat, jendela pecah, dinding menghitam. Anak-anak yang nekat mendekat sering kembali dengan wajah pucat, bersumpah mendengar bisikan samar dari dalam. Orang tua berpesan, "Jangan main di sana. Itu rumah terkutuk." Perlahan, rumah itu menjadi simbol aib sekaligus pengingat betapa ngerinya keserakahan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Pesan moral. Kasus Rukmini bukan hanya soal seorang perempuan yang menempuh jalan gelap. Ia adalah cermin bagaimana kemiskinan, dendam, dan rasa haus kuasa bisa melahirkan bencana yang melampaui batas manusia. Ia juga mengajarkan bahwa diam bisa sama berbahayanya dengan berbuat salah, karena terlalu lama desa menutup mata, korban terus berjatuhan. Ustadz Ahmad, tokoh agama setempat, pernah berkata dalam sebuah doa bersama, Allah menurunkan cobaan ini bukan tanpa sebab. Kita harus belajar, jangan biarkan dendam dan tamak merusak hati, karena sekali hati dikuasai kegelapan, seluruh desa bisa ikut tenggelam. Putri Lestari menutup liputannya untuk televisi dengan kalimat yang menyentuh. Eretan Wetan kehilangan banyak nyawa, kehilangan martabat, tapi juga menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Tragedi ini akan dikenang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita semua. Jangan pernah biarkan kejahatan tumbuh dalam diam. Penutup. Malam di Eretan Wetan kini kembali sunyi. Angin laut berhembus membawa aroma asin. Tapi bagi banyak orang, bau itu tak lagi sama. Setiap hembusan seolah membawa ingatan tentang tragedi, tentang jeritan yang pernah terkubur di balik suara ombak. Namun di balik semua luka, warga mulai belajar bangkit. Mereka berkumpul di mushala, menggelar doa bersama, saling menguatkan. Perlahan, kehidupan memang harus berjalan. Kasus Rukmini mungkin sudah berakhir di mata hukum, tapi bagi Eretan Wetan, ia tetap menjadi luka kolektif yang akan dikenang sepanjang masa. Sebuah pengingat bahwa, ketika manusia kehilangan hati nurani, bahkan makanan sederhana pun bisa berubah menjadi simbol kengerian. Dan untuk kita semua, tragedi ini meninggalkan pesan yang tak boleh dilupakan. Hidup harus dijalani dengan hati bersih. Jika tidak, kegelapan akan menelan bukan hanya pelaku, tapi juga seluruh komunitas.